وجودي لك خانقة للحوادث قيام بنفسي وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سميعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alisidki wa tuqa amma ba'du. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa da'alina min barakati fid darain wa qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang amat sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya, dan semuanya sempurna dan qadim, tidak ada awal. Cuma ulama ahli tauhid yang dipelopori oleh Imam Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi mewajibkan kepada kita sebagai orang Islam yang sudah mukallaf, sudah balik dan berakal sehat, cukup 20 saja, sama dengan jumlah jari tangan dan jari kaki. Dari sekian banyak sifat Allah yang sempurna, yang pertama yaitu sifat wujud, yang artinya wajib menurut akal bahwa Allah ada. Akal kita menerima, akal kita juga membenarkan bahwa Allah bersifat wujud, artinya ada. Wujud di sini terbagi 3. Ada wujud idofi, ada wujud aridi, dan ada wujud hakiki. Apa pengertian wujud idofi? Adanya satu perkara bersandar kepada perkara yang lain. Misal, adanya bapak bersandar kepada adanya anak. Yang kedua, wujud aridi. Adanya satu perkara karena didahului dengan tiada. Misal adanya langit, bumi, itu didahului dengan tiada, dulunya nggak ada. 3, wujud hakiki. Adanya sesuatu tidak bersandar kepada yang lain, juga tidak didahului dengan tiada, yaitu zat Allah. Jadi wujud Allah, adanya Allah itu tidak bersandar kepada sesuatu yang lain, juga tidak didahului dengan tiada, karena memang tidak ada permulaan, tidak ada awal. Adanya Allah tidak membutuhkan tempat, adanya Allah tidak menempati ruang dan waktu, adanya Allah tidak membutuhkan kepada yang lain. Apa dalilnya? Allah ada, tidak menempati ruang dan waktu, yaitu adanya makhluk. Adanya makhluk ini menjadi dalil bahwa Allah ada. Padahal keberadaan makhluk itu wenang. Adanya makhluk wenang, tidak ada makhluk juga wenang. Kenapa? Ada makhluk Allah ada, tidak ada makhluk Allah juga tetap ada. Kenapa makhluk dijadikan dalil bahwa Allah ada, Allah bersifat wujud? Karena keberadaan makhluk itu baru, adanya alam semesta itu baru. Kenapa makhluk atau alam semesta baru? Karena yang namanya makhluk itu terdiri dari jirim dan sifat. Ya. Nah,
Yang namanya makhluk itu terdiri dari jirim dan sifat. Sifat makhluk itu senantiasa berubah. Contoh dari gerak ke diam, diam ke gerak. Ya. Makanya yang namanya makhluk ketika berubah nggak usah aneh. Dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi tidak baik, dari yang tadinya pelit menjadi dermawan, dari yang tadinya sombong menjadi tawadu. Itu berubah, nggak usah aneh. Contoh nih, dulu waktu perang Uhud ada orang hitam kafir namanya Wahsy. Ketika perang Uhud membunuh paman Nabi Sayyidina Hamzah, sehingga Sayyidina Hamzah mati syahid. Beberapa waktu kemudian apa yang terjadi? Allah ngasih hidayah kepada Wahsy sehingga beriman, masuk Islam dan diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hal ini kan berubah tuh. Dari yang darinya kafir dapat hidayah dari Allah menjadi iman. Atau ada juga yang ulama-ulama dulunya mantan preman, mantan perampok. Contohnya siapa? Fudail bin Iyad. Itu mantan perampok. Dapat hidayah dari Allah. Kemudian dari perampok menjadi seorang ulama. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ada mantan kiai, mantan ulama. Contohnya siapa? Barsiso, seorang ulama. Punya murid, punya santri banyak. Tapi naudzubillah min dzalik, meninggalnya su'ul khotimah, tidak membawa iman Islam. Atau zaman Nabi Musa, punya tangan kanan namanya Bal'am bin Bauro, punya santri yang banyak ribuan, meninggalnya pun dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min. Nah, ini berubah. Jadi makhluk terdiri dari dua, jirim dan sifat. Sifat makhluk selalu berubah. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam bergaul, berteman, ada kalanya teman kita sekarang tidak baik. Mudah-mudahan besok menjadi baik. Yang sudah baik, mudah-mudahan jadi lebih baik. Jadi kita tetap harus berhusnuzon, berprasangka baik kepada manusia. Dan ingat, tidak boleh memandang rendah, menganggap remeh kepada orang-orang yang bergelimang maksiat. Kenapa? Boleh jadi sekarang mereka bergelimang maksiat, tapi beberapa waktu kemudian dapat hidayah menjadi ahli ibadah. Awalnya tukang maksiat, dapat hidayah menjadi orang yang rajin ibadah. Itu kan berubah. Siapa yang berubahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.